Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis pada Senin 22 April 2024. Dalam operasinya, Hizbullah meluncurkan sebanyak 35 roket Grad ke pangkalan Ein Zeitin Israel di dekat Safat. Akibat serangan tersebut, utara Palestina yang diduduki meledak berkali-kali. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya menyerang markas Brigade Infanteri ketiga di pangkalan Ein Zeitin Israel, yang mana pangkalan tersebut berada di wilayah Safat di utara Palestina yang diduduki. Hizbullah mengklaim 35 roket Grad yang diluncurkan tepat sasaran dan membuat wilayah tersebut meledak berkali-kali. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengaku bahwa serangan tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel di desa-desa dan rumah warga sipil di Lebanon Selatan. Di sisi lain, juru bicara pasukan pendudukan Israel pun telah mengonfirmasi serangan tersebut. Menurutnya, 35 proyektil dari Lebanon telah terdeteksi di Ein Zeitin. Namun ia tidak merinci total kerugian dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Iran kembali membuat Israel was-was dengan ancaman mematikannya. Iran mengaku memegang kartu as hingga masih menyimpan drone dan rudal tercanggihnya. Pasalnya dengan senjata tersebut, Iran akan membuat Israel mengalami kekalahan. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, Iran kini telah berhasil mendapatkan peta pertahanan Israel. Pasalnya peta pertahanan Israel itu terdeteksi dari 3 gelombang serangan yang mereka luncurkan beberapa waktu lalu. Melihat hal itu, Iran juga mengaku menggunakan senjata-senjata usang dalam 3 gelombang serangannya. Meski demikian, kini Iran mengklaim telah memegang kartu as untuk menyerang Israel. Bahkan Iran juga mengaku masih menyimpan drone dan rudal tercanggihnya untuk membuat Israel kalah telak. Di antaranya Sejil, Koram Sahar, kaliber Sekam 2, dan juga rudal hipersonik Fatah terbarunya. Sederet rudal itu disebut memiliki jangkauan antara 1000 dan 1950 km. Di hari ke-200 operasi banjir Al-Aqsa, sniper Hamas kembali beraksi di Beit Hanan, utara Gaza. Sniper Hamas tersebut membidik seorang tentara Israel hingga tewas di lokasi. Selain itu, bulldozer D9 Israel juga turut meledak tersambar peluru Al-Yasin 105. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 23 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Martir Is al-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas. Menurut laporannya, sejumlah sniper Hamas menembak tentara Zionis di Beit Hanan, utara Gaza. Imbas bidikan Hamas tersebut, tentara Israel tewas di lokasi. Di kawasan yang sama, sniper Hamas itu juga turut menyerang bulldozer militer D9 Israel menggunakan peluru Al-Yasin 105. Mereka juga menyerang pasukan IDF menggunakan peluru mortir. Selain itu, Hamas juga membombardir konsentrasi kendaraan IDF menggunakan mortir di sebelah timur Camp Bureij di tengah jalur Gaza. Rentetan serangan Hamas itu pun diklaim menimbulkan kerugian di pihak Zionis.
Why? 35 roket Hizbullah kembali menghantam Israel Utara pada Senin 22 April 2024. Puluhan roket itu pun lolos dari sistem pertahanan Israel. Imbas serangan tersebut, markas besar IDF hancur lebur dan Israel Utara meledak hingga berkali-kali. Video detik-detik puluhan roket Hizbullah menghantam Israel Utara itu beredar di media sosial pada Selasa 23 April 2024. Dalam video tampak puluhan roket itu meluncur tanpa hambatan. Puluhan roket itu juga terlihat menghantam Israel Utara dan menimbulkan kepulan asap di mana-mana. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, serangan Hizbullah itu menghantam markas besar militer Israel di Israel Utara. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 35 roket diidentifikasi melintas dari Lebanon ke daerah Ein Zeitim di Israel Utara. Namun pihak Israel mengklaim bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban luka. Di tengah ketegangan dengan Israel, Iran justru memperkuat sistem persenjataannya. Iran kini bersiap untuk menerima jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia di Bandara Isfahan yang diserang Israel pada Kamis 18 April 2024 lalu. Selain itu, Iran juga telah mempersiapkan senjata buatan Amerika Serikat untuk mengantisipasi konfrontasi dengan Israel. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seminggu setelah Iran menembakkan lebih dari 300 drone dan rudal ke arah Israel, Rusia bermaksud untuk mengirimkan 12 jet tempurnya ke Teheran. Sejumlah laporan menyebutkan transfer senjata Rusia ke Iran ini merupakan bagian dari kesepakatan lama yang baru diselesaikan saat ini. Dengan tambahan jet tersebut, pertahanan Iran disebut-sebut akan meningkat drastis. Selain jet tempur dari Rusia, sejumlah senjata Iran pun diduga membuat Israel ketar-ketir. Di antaranya Sukhoi yang berasal dari era Soviet, serta beberapa pesawat Tiongkok termasuk F-7. Termasuk pula jet tempur buatan Amerika Serikat yang kini menjadi sekutu Israel seperti jet tempur F-4 dan F-5. Hizbullah kembali mendapatkan kemenangan telak pada Senin 22 April 2024. Pasukan dari Lebanon tersebut menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang bersembunyi di belakang situs Al-Samaka di perbukitan Kafar Soba. Imbas penyergapan tersebut, tentara Israel itu kocar-kacir dihujani peluru artileri Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya menyerang sejumlah tentara Israel yang lengah. Para tentara tersebut dihujani artileri saat bersembunyi di belakang situs Al-Samaka di perbukitan Kafar Soba, Lebanon. Akibatnya sejumlah tentara Israel itu terkapar dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Di hari yang sama, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata Israel yang menghadap kota Al-Wazani di Lebanon. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan peralatan spionase Zionis itu meledak. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Pos intelijen pasukan pertahanan Israel atau IDF, Majen Aharon Halifa, mundur dari jabatannya pada Senin 22 April 2024. Sebelum mundur, ia mengaku frustasi dan dihantui rasa bersalah karena pecahnya perang Israel dengan Hamas. Ia bahkan sempat menyinggung rasa malu. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Halifa. Halifa mengatakan dirinya memikul tanggung jawab atas kegagalan IDF dalam mencegah serangan Hamas. Sebelum menyatakan mundur, Halifa pun mengaku frustasi dengan perang Gaza. Bahkan setiap hari ia mengaku menderita dan dihantui oleh rasa bersalah. Namun ia mengatakan menunda pengunduran dirinya hingga setengah tahun karena perang yang terjadi di Gaza. Diketahui Halifa sendiri merupakan perwira senior pertama IDF yang mundur akibat perang Gaza. Selain Halifa, pejabat tinggi pertahanan lainnya mengatakan mereka bertanggung jawab atas invasi mematikan yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Bahkan Kepala Badan Keamanan Sinbad dan Kepala Staf IDF juga dikabarkan akan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.